sekitar 6 hingga 8 dari ibu Indonesia yang menyusui itu nggak bahagia. Harus berhasil mensukseskan ASI eksklusif bisa sebenarnya. Mereka bisa pompa, ya Mhm. kan, bisa pumping. ASI perahnya bisa disimpan di kulkas dan begitu pulang kerja bisa menyusui langsung. Tapi yang terjadi kan banyak tempat kerja sekarang, apalagi yang di pabrik, itu penelitian kami juga membuktikan bahwa ruang laktasi itu nggak cukup Nggak layak. dan nggak layak. Heeh. Figur Heeh. yang menyebabkan mereka tidak bahagia itu adalah memang karena banyak di antara mereka yang masih tinggal di PMI, Perumahan Mertua Indah ya. Ibu harus di-empower, di-encourage untuk berani mengambil sikap. Peer pressure Mhm. itu bisa diatasi dengan peer support. Makanya ibu Ah. harus punya teman. Halo Sobat Kompas.com, kembali lagi dalam podcast Ruang Keluarga, obrolan ayah, ibu, dan anak bersama saya, Tari. Oke, di podcast Ruang Keluarga kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental ibu, karena berkaitan dengan Hari Ibu nih. Nah, bersama saya sudah hadir seorang dokter yang sangat concern dengan kesehatan. Dr. Ray Wagyu Basrowi. Selamat siang Dr. Ray, apa kabar dokter? Baik, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kami. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. Dr. Ray ini adalah founder dari Health Collaborative Center. Betul. Ya, dok, bicara soal kesehatan mental ibu nih dok, ada salah satu studi HCC yang menarik ya, yang mengungkap bahwa ternyata profesi yang paling banyak melakukan screening kesehatan mental adalah ibu rumah tangga. Benar ya dok ya? Betul. Nah, Iya. mengapa itu bisa terjadi dok kalau dari hasil studi tersebut ya? Ya, hasil studi itu kami lakukan dengan model social experiment. Oke. Jadi real time, kemudian tidak dimodifikasi, kemudian hanya memfasilitasi screening tool dan instrumen, kemudian kita motivasi. Dan ternyata memang studi yang dilakukan dengan tagline pada waktu itu disebut sebagai cek teman sebelah, itu lebih dari 80% justru tingkat partisipasi yang tinggi itu datang dari ibu rumah tangga. Nah, kita analisis tuh kenapa? Karena kesimpulan pertama adalah kan memang ibu makin sadar, terutama ibu rumah tangga, makin menyadari dan tahu bahwa beban psikologis sebagai ibu rumah tangga itu adalah beban yang nggak main-main gitu. Dan ada satu fenomena yang kita teliti, terus kita eksplorasi lewat wawancara ke beberapa ibu rumah tangga yang juga berpartisipasi di penelitian ini. Dan itu ada fenomena yang ternyata lekat, relevan banget pada waktu kita temukan. Itu yang namanya mom guilt. Bahwa ternyata ibu tuh banyak yang merasa bersalah dengan peran mereka. Bersalah tanda kutip. Salah satunya adalah mereka bersalah takut nggak cukup baik. Mereka bersalah takut kemudian pekerjaan ibu rumah tangga mereka dianggap sebagai pekerjaan yang mungkin tidak penting. Atau juga ada bagian-bagian yang kita temukan yang mengatakan bahwa ternyata mereka tuh udah beban gandanya tuh tinggi banget. Oke. Beban untuk melaksanakan fungsi ibu rumah tangga, beban untuk me-manage rumah tangga, tapi juga beban untuk memastikan ada tumbuh kembang anaknya. Nah, itu ternyata beban yang berat sekali buat mereka, sampai mereka sering merasakan kesalahan. Nah, kemudian ketika ada momentum, ketika ada program untuk memastikan, mau nggak kamu, ibu, periksa, cek kesehatan kamu, mereka yang justru paling banyak. Karena ini ada salah satu fenomena mom guilt yang memicu mereka untuk, ya udah, saya periksa deh untuk tahu status kesehatan jiwa mereka. Gitu. Berarti secara tidak langsung para ibu juga menyadari bahwa kesehatan mental ibu nih penting dalam pengasuhan anak gitu ya, berpengaruh dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak gitu ya dok ya? Banget, penting banget. Dan ibu-ibu tuh menyadari banget. Tetapi masalah di Indonesia ya, kalau berdasarkan penelitian kami juga beberapa penelitian sebelumnya, itu rata-rata ibu tuh ngerti beban moral dan beban mereka sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dan mereka tahu bahwa mereka harus kuat mentalnya. Tapi yang bikin mereka susah itu untuk jujur mengatakan bahwa
nggak apa-apa kalau mental mereka lagi runtuh, lagi lembek, lagi perlu bantuan. Nah itu Indonesia, ibu-ibu Indonesia tuh kayaknya itu dia gengsi, atau memang merasa tuntutan sosial itu harus kuat, atau malah mereka nggak melihat bahwa ada dukungan itu. Nah ini yang sama-sama kita harus bantu dan kita perangi, bahwa fenomena mom guilt dan mom shaming untuk bilang, ibu, lu kok ngomongnya misalnya, lu kok lembek banget sih, susah banget sih cuma eh, susah banget sih ngasih ASI eksklusif pada si Mhm. kecil, kok anaknya nggak gemuk-gemuk sih, kok kurus banget. Itu kayaknya ibu-ibu di Indonesia tuh langsung kena mental, gitu kan. Kayak dijudge oleh lingkungan sosial, lingkungan komunitas, dan itu beban mental yang berat sekali. Itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa mom guilt dan mom shaming pada peran domestik ibu, peran membesarkan anak, peran memberi makan si kecil, itu kalau disentil atau diganggu, itu hingga 8 kali lipat membuat ibu depresi dan cemas. Oh, sebesar itu? Banget, 8 kali lipat. Jadi kalau sekarang saya ngomong ke Mbak Tari, kok anaknya nggak gede-gede sih? Waduh, Diapain stres aja tuh sih? saya. Stres banget kan? 8 kali lebih besar untuk depresi loh. Dan udah tahu kalau udah depresi, gejala awal kalau depresi berlanjut, apa coba? Mulai self-harm, mulai menjaga Ah, jarak, mulai mengisolasi diri. Ini udah lingkaran setan. Ketika ibu sudah mulai mengisolasi diri, dia tidak mau. Ingat, membesarkan anak itu butuh dukungan banyak orang kan. Nah, ketika dia sudah mulai mengisolasi diri, bukan cuma mental ibunya yang kena. Jadi anaknya pun bisa kemudian terisolasi dari lingkungan sosial. Jadi luar biasa besar. Kalau udah begitu, nanti akan ada self harm, nanti udah mulai macam-macam, udah mikir yang macam-macam, dan akan merusak tatanan keluarga. Jadi nomor satu adalah ibu-ibu tuh udah sadar banget beban mentalnya besar banget. besar. Tapi karena keadaan sosial di Indonesia nggak cukup bagus untuk membuat channeling mereka, jadinya kesannya itu kayak makan diri sendiri gitu loh. Ini yang sama-sama kita harus perangi. Nah, tadi Tadi. menarik juga disebutkan soal ASI ya. Ya, Ada penelitian HCC juga yang betul. menyebutkan bahwa 6 dari 10 ibu menyusui tidak bahagia tuh, Dok. Ya, Ya kan? Ini berarti bagian dari yang tadi juga ya, Dok ya? itu jadi bagiannya udah banyak banget. Mhm. Kenapa kemudian ibu-ibu mau memanfaatkan momentum pemeriksaan kesehatan mentalnya? Mhm. Karena termasuk kontributornya atau banyaknya itu datang dari ibu-ibu yang dalam periode menyusui. Bukan hanya 6 bulan setahun, tapi juga yang masih sudah punya anak di atas setahun, tapi masih berusaha untuk memberikan ASI ASI sambil eksklusif makan. 2 tahun. Iya, ASI eksklusifnya 6 bulan. Oh Tapi di iya. atas 6 bulan kan harusnya tidak ASI saja. Nah, ternyata hasil penelitian kita menunjukkan sejak pandemi, bahkan dilanjutkan dengan setelah pandemi, sekitar 6 hingga 8 dari ibu Indonesia yang menyusui itu nggak bahagia. Kita cek tuh, eee, penyebab utamanya adalah karena kurangnya dukungan support sistem keluarga. Terus kita gali lagi dengan eksplorasi penelitian statistik dan yang lain, ditanyain nih, terus dihitung secara diekstrapolasi. Keluarga yang mana? Suami ngomongnya. Jadi 6 hingga 8 ibu Indonesia yang tidak bahagia selama menyusui, sesimpel mereka nggak merasa mendapatkan dukungan dari suami. Nah ini nggak bagus. Kenapa? Karena kan suami itu orang tua bareng kan. Mhm. Itu fungsi parenting, fungsi pola asuh itu bukan domain eksklusif ibu. Ibu. Ayah juga dong. Ayah juga nggak boleh nih. Nah, ini pelajaran juga buat kami ya, kaum kaum lelaki nih. Kalau ayah-ayah nih jangan sampai juga merasa bahwa kan gue udah kerja, itu kasarnya Mhm. ya ngomong. Gue udah cari nafkah. Ya udah lu urusin dong anak dan rumah tangga. Ini salah, karena peran parenting, peran pola asuh itu peran berbagi, peran kesetaraan. Nah, kenapa ibu tidak bahagia? Karena dia merasa sendiri dalam melaksanakan peran ASI atau menyusui. Menyusui. Padahal kita tahu peran menyusui itu bukan peran sekedar memberi susu ke si kecil. Mhm. Peran menyusui itu sangat kompleks. Itu ada yang namanya mekanisme hormonal. Jadi ASI yang diproduksi ibu itu bukan gampang. Itu ada hormon prolaktin, ada hormon oksitosin, yang semuanya itu namanya hormon ya. Hormon itu punya mekanisme umpan balik. Hormon itu akan keluar dengan banyak kalau hormon kebahagiaan itu juga keluar dengan baik, Baik. disekresi dengan bagus. Nah, kalau ibunya nggak bahagia karena nggak merasa dukungan, terus di
kata-katain atau dijudge sama lingkungan sosial, yang terjadi adalah hormon kebahagiaannya turun, hormon prolaktin oksitosinnya juga turun, sampai kemudian yang paling gampang dilihat dampaknya adalah produksi ASI-nya udah turun. Produksi ASI udah turun, berarti kemungkinan untuk gagal ASI eksklusif dan laktasi itu menjadi lebih besar. Anaknya nggak dapat makanan yang baik kan, langsung tuh tetangga bilang, ih kok anaknya nggak gemuk-gemuk, Itu makin jadi muter efek tuh domino semuanya ya. banget, iya. Nah ini yang Oke. bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa terutama ibu itu matriksnya banyak banget. Artinya apa? Yang bikin semua orang tuh punya bakat gangguan kesehatan jiwa, punya bakat gangguan mental. Tapi yang bikin orang kemudian termanifestasi untuk punya gangguan kesehatan jiwa itu karena faktor pemicunya. Ya, atau Hmm. stresor kita sebutnya. Stresor itu macam-macam, ada yang biologis, ada psikologis, tapi stresor yang paling signifikan itu adalah sayangnya lingkungan sosial. Oke. Ya. Nah, kalau bicara soal ASI tadi sebenarnya penyebab utama nih yang menjadi masalah yang membuat para ibu stres atau tidak bahagia saat menyusui, Dok. Selain tadi disebutkan dukungan suami ya. Ya. Selain itu apa aja sih, Dok? Ya, itu yang salah satu selain dukungan suami, jadi nomor satu dukungan Dukungan core system, core support system, suami, keluarga, mertua, Oke. ibunya sendiri, dan yang kedua itu adalah peran berbagi. Jadi terutama pada ibu pekerja. Ya, pada ibu pekerja dukungan, jadi beban seorang ibu menyusui yang bekerja itu double burden kita bilang, sebagai beban dia sebagai ibu menyusui, ibu yang harus membesarkan anak-anaknya, dan beban dia untuk sukses dan produktif di tempat kerja. Ya, menyusui itu tricky banget di Indonesia, terutama untuk ibu pekerja, karena pertama cuti kita yang 3 bulan, mudah-mudahan bisa sampai 6 bulan 6 ya, bulan. udah ada aturannya. Itu ketika mereka harus kembali ke tempat kerja, kalau yang sekarang terjadi kan 3 bulan itu nggak bisa diambil block leave ya, 1,5 bulan kan. Jadi mungkin kemungkinan dia akan meninggalkan bayinya yang masih berusia sekitar 4 bulan di rumah. Harus berhasil mensukseskan ASI eksklusif bisa sebenarnya. Mereka bisa pompa, ya kan, bisa pumping. ASI perahnya bisa disimpan di kulkas dan begitu pulang kerja bisa menyusui langsung. Tapi yang terjadi kan banyak tempat kerja sekarang, apalagi yang di pabrik, itu penelitian kami juga membuktikan bahwa ruang laktasi itu nggak cukup Nggak layak. dan nggak layak. Ada penelitian kami dilakukan di beberapa lokasi pabrik di Jabodetabek, ya, di beberapa kawasan industri. Ternyata 6 hingga 7 dari 10 pabrik itu tidak memberikan ruang laktasi yang layak, terutama aspek privasinya. Menyusui, mompa ASI itu pengalaman emosional yang private nggak? Private banget, ya kan? Harus diproteksi. Jadi privacy nomor satu. Lah, banyak pabrik ternyata yang kita survei itu ruang laktasinya juga jadi musola buat pria. Jadinya udah gitu udah tahu sendiri kan bahwa Pak habis sholat pada tiduran bentar, pada ngobrol, malah ada yang rokok gitu kan. Jadi yang tersingkir siapa? Ibu. Ibu. Mereka harus menyusui atau mompasi di Toilet, toilet ya. dan kamar mandi. Dan kita tahu, ini ngasih makan buat penerus bangsa kita loh. Orang dewasa mau nggak? Batari sama saya mau nggak kalau makanan kita diolah di toilet? Saya nggak mau. Sama seperti bayi-bayi kita. Yang terjadi adalah mereka tersingkirkan, produksi ASI nggak bagus, akhirnya bayi gagal mendapatkan ASI eksklusif. Dampak pada ibunya itu lebih besar, karena ketika ibu sudah gagal memberikan ASI eksklusif, mom guilt-nya itu berlipat ganda efeknya. Jadi makin stres, berlanjut terus. Nah ini kemudian kenapa yang namanya baby blues dan stres postpartum, terutama di 40 hari pertama, itu tinggi banget di Indonesia. Karena salah satunya adalah kegagalan untuk juga Menyusui. sukses memberikan ASI. Oke. Nah, Dok, kalau untuk para ibu sendiri, adakah tanda-tanda yang harus kami para ibu sadari gitu bahwa oh ini saatnya untuk melakukan screening kesehatan mental gitu? Ya, ada di dunia atau dalam aspek psikologi ya, atau dalam aspek kesehatan jiwa, itu kita mengenal ada 2 yang tanda awas. Yang pertama adalah kita sebut sebagai tanda subjektif dan tanda objektif. Tanda objektif itu tanda yang bisa dilihat orang, ya. Oke. Ini rata-rata akan gampang dimitigasi, gampang ditangani karena udah ada potensi untuk dibantu orang. Seperti Mbak Tari bisa lihat saya, misalnya saya sudah mulai
mengurung diri, saya sudah mulai berubah pergaulan, berubah perilaku, saya sudah mulai sering kecapean, itu tanda objektif, bisa langsung kelihatan. Tetapi yang tanda subjektif ini yang justru menjadi pemicu awal dan berat banget, sayangnya nggak kelihatan. Itu yang kita kenal sebagai psikosomatis, ya. Ada Ah, ibu-ibu yang gejala kesehatan jiwa itu gangguan kesehatan jiwa kadang-kadang muncul pada gangguan sistem pencernaan. sakit Oh, perut terus sakit gitu ya perut, bawaannya? terus, apa sih namanya, bertahak terus, kayaknya iya saya GERD, kayaknya nggak GERD deh, nah itu psikosomatis. Kenapa? Karena Oke. ketika orang mengalami gangguan kesehatan jiwa, terutama ibu, ya, Iya, maka hormon-hormon, yang namanya mediator, biokimiawi, hormon kayak adrenalin, kemudian kortisol terutama, itu keluar lebih banyak. Ketika hormon kortisol ini keluar lebih banyak, dia juga memicu salah satunya, bikin gerakan usus lebih cepat, itu motilitas usus lebih ah, cepat. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang bilang ada sel-sel yang namanya sel parietal. Jadi di lambung, mhm, itu yang menghasilkan asam lambung itu kita sebut sel parietal. Ternyata kalau kortisolnya tinggi, hormon stres tinggi, itu sel parietal tuh katanya juga menghasilkan lebih banyak asam lambung. Jadi lebih sakit kan perutnya. Bawaannya adalah kalau suasana lambung yang udah asem, ditambah dengan produksi ASE yang berlebihan, jadinya adalah muncul gejala kayak GERD. GERD. Tapi sebenarnya bukan GERD, ya emang karena stres, udah gitu kan. Nah, itu gejalanya muncul kemana-mana. Perut menjadi lebih kembung, kemudian kalau hormon kortisol itu juga banyak, adrenalin, epinefrin itu juga diproduksi tidak seimbang, bikin sakit kepala, ada yang juga mulai buram matanya, padahal sebenarnya gangguan biomekanis dan lain sebagainya. Itu gejala psikosomatis yang kadang-kadang karena tidak dimengerti, orang datang berobat ke puskesmas bilang apa? "Saya sakit perut, saya tensinya naik." Padahal tensinya naik itu Karena karena stres. stres, karena hormon-hormon yang naik bikin, namanya vasokonstriksi pembuluh Ah, darahnya mengecil, ya. Mengecil akhirnya tensinya, tekanan darahnya juga naik. Padahal mungkin tidak ada gejala hipertensi sebelumnya, cuma karena ada pemicu stresornya. Nah, ini tuh nggak, mudah terlihat dan, terselubung. Tapi penyebab stresnya itu, stres psikologis, stres emosionalnya itu tinggi banget untuk situ. Nah, ini yang harus dibantu Ibu. Makanya nah menarik nih Dok, mhm, untuk mengetahui hal itu kan sulit ya bagi betul, orang awam gitu, maksudnya seperti yang tadi dokter bilang, pasti kan hal pertama yang kita lakukan adalah, ke puskesmas deh, ke dokter iya deh gitu, iya perut nggak nyaman terus nih iya kenapa? Nanti karena dokternya mungkin juga nggak menyangka kalau ada stres di baliknya, jadi ya udah deh coba Bu minum ini dulu gitu ya iya kan. iya. Nah itu gimana Dok? Nah, kalau ke puskesmas atau apalagi sekarang di puskesmas kan ada program satu puskesmas, satu psikolog Psikolog ya. ya? Dokter tuh udah dibekali tuh dari Ah Kementerian Kesehatan sekarang dibikin, the mental health friendly, system di oh, puskesmas. Kalau dia ke puskesmas mungkin akan lebih mudah dokter, karena dokter secara profesional, secara keilmuan bisa bantu sehingga dia bisa rujuk atau bisa konseling ke psikolog. oke. Tapi bulk terbesar, masalah terbesarnya adalah mereka yang nggak datang ke puskesmas, karena Hmm. merasa ini GERD biasa padahal GERD karena stres. Nah, dan ini lebih banyak yang nggak datang. Ingat data statistik di Indonesia, hanya 2,5 orang, terutama kaum perempuan, yang sudah mengalami gangguan kesehatan jiwa dan mendapatkan pertolongan. Cuma Hanya 2,5%. 2,5. Itu berarti dari 100 orang, cuma 3 orang, ya. Atau 2 dari 10 ya. Kalau Iya, dua setengah bener. persen itu berarti ya Hanya 2,5 dari sedikit ya? 100, dikit banget, ya. Eee Nggak ke puskesmas, nggak ke klinik pratama, nggak ke bidan. Ya, jadi adalah dia mencoba untuk melakukan screening sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa pada waktu kita bikin social experiment kemarin, ibu-ibu yang kayak dipadati dengan ibu-ibu yang ingin melakukan screening kesehatan jiwa. Karena ini mungkin yang menyebabkan. Terus pertanyaannya adalah, ya kalau emang ada 2,5%, lebih dari 2,5% ini yang nggak ke fasilitas kesehatan, harus ngapain? Nah, sekarang pemerintah dan ada banyak sekali organisasi profesi, itu sudah menyiapkan screening. Nah, itu sebenarnya screening itu penting banget, Mbak Tari, di Indonesia. Screening kesehatan jiwa. Karena screening kesehatan jiwa sudah mampu jadi setengah jalan tuh udah beres tuh, kalau di Ah, screening. Nah, untuk ibu-ibu yang mungkin atau perempuan yang punya, gejala dan tanda yang mungkin tidak spesifik, dengan screening,
kita bakal tahu tuh. Contohnya salah satu screening itu kan banyak banget ya Iya. instrumennya. Yang paling sering dipakai sekarang itu namanya SRQ 20. Cuma 20 pertanyaan, itu ada di website Kemenkes, ada di website yang kita lakukan juga di HCC kemarin. Itu kita sudah bisa tahu ibu itu punya resiko ringan, sedang atau berat. Oh, Ya, hanya dengan isi 20 pertanyaan. Dan pertanyaan ini udah kuesioner ini udah divalidasi, udah kuat banget, nggak akan bisa lolos. Ya, nggak akan bisa pura-pura. Ibu ngisi pertanyaan, coba deh Mbak Tari ngisi itu, SRQ 20. Ya, oke. nanti saya bisa kirimin. Nggak akan bisa bohong, nggak akan bisa pura. Langsung ketahuan apakah Anda moderate, apa Anda udah berat, atau Anda ringan. Nah, ketika udah moderate, ibu diajarkan untuk link langsung dengan apakah dalam 2 minggu terakhir ini, 10 hari terakhir ini, Anda punya gejala-gejala yang berhubungan dengan stres. Nah, ketika ibu sudah mampu men-screening status kesehatan jiwa dan menghubungkan dengan kondisi medis yang dialami 10 hari terakhir, 2 minggu terakhir, ibu akan tahu ketika Anda udah di moderate, Anda harus segera mencari pertolongan. Ya, itu nomor 1 screening dulu. Ya. Nah, tugas kami semua itu untuk memastikan supaya ibu-ibu punya akses terhadap screening. Cuma Dan 2,5%. meningkatkan awareness juga ya, Betul, Dok ya? iya. Awareness nomor 1 adalah awareness pengetahuan dan awareness screening. Iya. Ya, kalau udah screening, itu udah kebantu banget. Jadi setengah, itu dibilangin fenomena di kedokteran masyarakat, kesehatan masyarakat itu adalah half leg solution. Jadi katanya kaki sebelah itu udah selesai. Kalau Oh, masalah itu kan ada 2 dua kaki. kali. Screening aja udah menyelesaikan 1 kaki masalah. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari netizen nih, dokter. Ada dari Tasya di Jakarta. Tadi kan dikatakan support system untuk ibu sangat penting ya, Dok ya. Tapi apa benar satu rumah dengan mertua atau anggota keluarga lain nih di luar keluarga inti juga membantu atau berdampak baik gitu ya Iya. bagi ibu? Berat nih pertanyaannya ya. Mesti dijawab jujur berdasarkan, karena harus berdasarkan penelitian ya. Iya dong, Dok. Saya jawab berdasarkan penelitian, berdasarkan studi ya. Itu ada fenomena lagi tuh namanya in-laws attraction. In-laws itu Oh, berarti mertua ya, in-law. Jadi either mother atau father-in-law dan berinteraksi dengan mereka. Di studi HCC yang kami temukan, memang 6 hingga 8 ibu menyusui yang tidak bahagia itu salah satu penyebabnya? figur Hah. yang menyebabkan mereka tidak bahagia itu adalah memang karena banyak di antara mereka yang masih tinggal di PMI, Perumahan Mertua Indah ya. Oh, Jadi masih berinteraksi dengan, tapi nggak salah ketika kita gali, ternyata karena emang mertua itu termasuk dengan ibu kita, itu gaya dia untuk memberikan pressure itu sebenarnya bukan untuk pressure kan, untuk memastikan supaya cucu mereka dibesarkan dan mendapatkan pola asuh yang baik. baik. Itu kita harus mengerti aspek psikologis mertua. Ya, dan itu udah banyak banget penelitian yang kami lakukan juga udah banyak membuktikan bahwa niatnya baik gitu, tapi karena mungkin interaksinya tidak kondusif, kemudian mungkin dua-duanya lagi lagi tense ya, jadi kemudian verbalisasi yang keluar, narasi yang keluar menjadi tidak mengenakan. Nah, kalau udah dalam kondisi seperti ini, sayangnya yang jadi korban itu adalah, bukan korban ya, yang mendapatkan dampak yang lebih tidak baik itu sayangnya adalah ibu, Ibu. ya, bukan mertuanya. Biasanya mertua kan makin disusul. Gimana ya, udah 2 bulan nih anaknya kok nggak, pas lihat kurva tumbuh kembangnya kok nggak naik-naik nih. Gimana kan? Nah, cecerannya itu tetap akan masuk terus. Ini perlu sesi khusus untuk bicara, itu ada banyak sekali pakar psikologi rumah tangga yang bisa mengcover ini, tetapi yang penting kita edukasi di sini adalah belajar melihat dari kacamata yang berbeda, ya, bahwa mertua itu nggak salah-salah banget, ya. Mertua itu ingin yang terbaik juga untuk cucunya, ya. Nah, seorang ibu juga harus mengerti betul bahwa ibu harus ngambil alih tanggung jawab. Itu saya beberapa kali ngobrol, kita ada pernah bikin FGD, expert meeting, modul development, bahwa memang tugas utama itu ada di orang tuanya, di ayah dan ibu. Jadi ketika ibu sudah merasa terganggu dengan pressure dari luar, baik itu dari mertua, dari ibu sendiri, suami sendiri, bahkan atau kakak beradik atau masyarakat yang di luar lingkungan dia, ibu harus berani taking a stand.
Membuat Oke. posisi bahwa, wait, ini adalah teritori saya. Lu nggak boleh terlalu ganggu. Saya akan minta tanggapan, saya akan minta pendapat Anda yang dapat membantu. Tapi kalau komen-komen Bapak Ibu semuanya malah membuat saya stres dan menjadi toksik, berhenti. Ibu harus belajar mengambil posisi. Dan itu sudah direkomendasikan bahkan oleh badan psikologi. Ya, Oke, ini harus berani. berarti termasuk ketika apa namanya ada keributan antara nenek dan ibu soal pola makan anak gitu ya, Semua, yang iya. biasanya misalnya harusnya kan masih banyak ya dok ya umur 4 bulan yang harusnya belum makan tapi menurut neneknya, ih nggak apa-apa kasih pisang aja gitu kan. Iya, Itu banyak kan banget ya kayak hal-hal gitu. seperti itu kan Iya. juga sebenarnya membuat ibu tertekan dan Iya, stres ya. iya. Padahal ibu tuh udah niatnya udah mulia banget. Pokoknya ASI eksklusif 6 bulan, tapi ada aja gangguannya. Gue Iya, bilang, "Ya udahlah, kayaknya akan lebih gampang tuh anak tetangga gitu kan. Atau kamu dulu atau suami kamu dulu 4 baik-baik bulan aja. udah baik dan sekarang nah, dapat pekerjaan bagus." Nah, ini yang itu sebabnya literasi itu penting sekali gitu. Literasi baik literasi pengetahuan tentang tumbuh kembang, Mhm. gizi, tapi juga literasi tentang kesehatan jiwa. Ibu harus di-empower, di-encourage untuk berani mengambil sikap. Kalau ibu tahu ini sikap yang benar, ASI eksklusif 6 bulan, ya udah. Kalau ada yang mau bilang 4 bulan udah boleh deh, cobain deh pakai pisang, cobain deh pakai apa produk-produk sereal. Enggak, ibu harus berani bilang enggak. Dan ibu harus diberdayakan untuk itu ya. Terus yang kedua, ya ini juga yang penting tugas termasuk podcast hari ini itu penting banget untuk menjadi platform yang baik untuk mengedukasi, mungkin tidak mengedukasi ya, untuk memberdayakan ya, untuk memastikan bahwa ibu-ibu itu juga tahu mereka punya teman. Dan ini juga mungkin salah satu yang penting itu adalah peer pressure Mhm. itu bisa diatasi dengan peer support. Makanya ibu Ah, harus punya teman. Itu udah banyak penelitian. Itu tingkat itu namanya penelitian jadi odds ratio ya. Itu likelihood. Kemungkinan ibu untuk berhasil memberikan pola asuh yang baik, pola gizi yang baik kepada keluarganya dan tetap sehat mental kalau dia punya dukungan teman 2 atau 3 aja, baik di tempat kerja, baik di rumah, atau saudara yang saling ngerti, tempat curhat yang baik, itu bisa sampai 26 kali loh. Itu penelitiannya luar biasa banget. Ibu akan berhasil dan akan lebih bagus mentalnya 26 kali kalau dia punya teman, ya. Jadi operasinya 26, sekian gitu. Jadi emang harus cari teman, iya ya. penting ya dok ya. Banget ya, wajib malah harus ya. Jangan dimakan sendiri gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya dok, ada kaitannya nggak lokasi tinggal ibu dengan tingkat kesehatan mental misalnya, kasusnya apakah lebih banyak di perkotaan atau di pedesaan gitu? Ya, ada hubungan banget, Mhm, dan sudah ada bukti klinis yang mmm, menunjukkan bahwa memang di perkotaan, tingkat, resiko dan potensi gangguan kesehatan jiwa, gangguan kesehatan mental ibu di perkotaan itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena, peer pressure. oke, Jadi, dukungannya juga menjadi lebih berkurang. Kenapa? Karena yang saya bilang tadi, salah satu stresor, penyebab stres itu adalah karena kurangnya dukungan sosial. Kalau di pedesaan, dukungan sosial itu masih gampang kita dapatkan, ya. Tetangga itu masih bisa diandalkan. Tetangga sampai 2 3 rumah di sebelah kita tuh masih bisa lebih diandalkan. guyup gitu ya dok? Iya, lebih guyup, kemudian ada pengajian itu masih banyak dan rata-rata, komunitasnya itu masih, solid. Mhm. Di perkotaan, dukungan sosial itu lebih tidak bisa diandalkan. Bukan berarti tidak lebih baik ya, lebih tidak bisa diandalkan dan kalaupun bisa diandalkan, rata-rata, tidak reliable dan tidak real time, tidak bisa, sewaktu-waktu, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ada matriks lain nih Mhm. di tempat kerja, termasuk matriks yang biologis, kimiawi, dan lain sebagainya. Ada salah satu penelitian dari luar negeri, itu bilang bahwa paparan polusi juga ternyata bisa bikin ini loh, bisa bikin kesehatan jiwa naik. Nah, kita tahu di Jakarta Ah, kan, kualitas udara itu juga nggak iya, bagus, apalagi ibu yang bahkan mau sekedar Car Free Day aja belum tentu kan kualitas, udaranya bagus. Ternyata asupan, hirupan logam berat yang ada di udara yang terpolusi, mhm. tercemar, itu juga bisa berdampak pada hormon-hormon stres yang keluar lebih cepat. Belum lagi Ah, bicara soal, kurangnya, area sosialisasi.
ya. Jadi memang ada penelitian bilang bahwa ibu-ibu di perkotaan lebih rentan dan lebih tinggi resikonya untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa. Tapi bukan berarti di pedesaan enggak, tapi memanage stresornya ini lebih terbantu untuk mereka yang di pedesaan. Oke. Nah, terakhir Dok, bagaimana nih meyakinkan para ibu Mhm. untuk mau melakukan screening kesehatan mental gitu tanpa berpikir takut dan Iya. sebagainya gitu ya? Iya. Kelemahan terbesar di Indonesia terkait dengan kesehatan jiwa, kesehatan mental itu adalah ada 2 fenomena. Ini kita berdasarkan rekomendasi dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa, ya. Nomor satu karena stigma dan diskriminasi tinggi banget. Terus yang kedua adalah self diagnostic, swadiagnostik. Itu tinggi banget di Indonesia. Yang salah banget pakai instrumen yang salah. Jadi memotivasi ibu adalah nomor satu. Susah kalau kita nuntut ibu untuk, "Ya udah lu sehat jiwa dong, lu periksa dong." Nggak bisa, kalau lingkungannya tidak kondusif, kalau lingkungannya diskriminatif. Kadang-kadang cara kita ngomong aja ke ibu bilang, "Bu, kayaknya lu stres deh." Itu udah another, stigmatic statement. Itu nggak Oke. boleh, gitu. Yang perlu kita lakukan adalah menciptakan lingkungan yang ramah kesehatan jiwa, itu dulu. Ah, Cara menciptakan lingkungan yang ramah kesehatan jiwa adalah nomor satu, semuanya bawa ke realitas, ya. Bahwa kalau emang ibu lagi sibuk kerja, ya biarkan dulu dia sibuk, kalau ibunya yang lagi prepare makanan buat si kecil, biarin dulu dia beresin. Kita tanya apa yang bisa kita bantu. Itu mulai dari yang simpel-simpel, itu namanya membawa, mmm, lingkungan ramah kesehatan jiwa, ya. Poin utama itu adalah, jangan ngejudge. penting nih itu. Aduh penting banget dan kita kita sering banget, saya juga sering banget kan, apalagi kalau lagi, di alam bawah sadar kita kayaknya gemes banget, "Ini kok nggak," sama misalnya ke asisten rumah tangga kita, "Ini gimana sih kok susah banget sih ya?" Iya kan, "Kok nggak bersih-bersih?" Nanya, kita ganti narasi, itu, verbalisasi yang paling efektif. Mhm. Ganti narasi, terutama pada ibu ya dalam kasus ini. "Bu," atau ke kakak kita, yang lagi punya anak kecil, "Mbak, apa yang bisa kita bantu?" Jangan nanya, "Mbak, susah banget sih, ini piringnya kotor, airnya kurang kurang panas deh." Nggak, beda. Tanya dulu apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita support. Itu sudah merupakan langkah awal untuk membuat lingkungan yang ramah kesehatan jiwa. Kalau udah begitu, ibu merasa nyaman, dia pasti akan mau untuk periksa kesehatan jiwa secara reguler, cek instrumen, nah cari instrumennya yang bagus, ya, yang Oke. valid. Banyak sekali kan kalau kita googling, itu banyak tuh, ada muncul itu ada banyak kuesioner yang belum tentu benar, ya. Oh, Tidak oke. valid dan oversensitif. Ibunya sehat sebenarnya, Mhm. tapi ketika, "Wah, saya stres nih," kemudian malah jadi terpicu untuk menjadi stres beneran. Nah, cari itu, salah satunya yang dicari di website-website yang, resmi. Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, website organisasi profesi, kalau ibu yang, ini ada di POGI, ada di IDAI, itu semua cari yang resmi, ya. Jadi hasilnya pun bagus dan ada saran setelah dites, hasilnya harus ngapain, itu penting buat, ibu ketahui. Ya. Oke, dokter. Boleh closing statement dari dokter Ya. terkait kesehatan mental ibu? Ya. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa ibu itu adalah penentu kesehatan secara keseluruhan, baik ibu sendiri maupun kesehatan bangsa. Kita ingat di ideologi kebangsaan Indonesia Mhm. itu ada yang namanya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Kemanusiaan yang beradab itu adalah kemanusiaan yang juga sehat mental. Kita ingat di lagu kebangsaan Indonesia Raya, itu ada, bait yang menyebutkan, "Bangunlah jiwanya, bangunan raganya." Jiwanya yang duluan disebutin, bukan raga. Kenapa? Karena definisi sehat dari WHO itu adalah seorang itu harus sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak ada kesehatan kalau nggak ada kesehatan jiwa. Pada ibu-ibu, terutama ibu Indonesia, risiko mengalami gangguan kesehatan jiwa jauh lebih besar dibanding populasi laki-laki. Nah, tugas kita bersama adalah menciptakan ruang publik dan ruang keluarga yang ramah kesehatan jiwa. Jangan ada judge, jangan ada mom shaming, dan bantu sebisa mungkin supaya ibu, terutama menyusui, ibu yang memiliki anak untuk melaksanakan pengasuhan, itu kita bantu karena ingat peran pengasuhan, peran parenting itu juga peran masyarakat dan peran negara.
Jadi kita bantu bersama-sama, jangan judge dan memastikan supaya ibu mendapatkan penanganan yang baik di fasilitas kesehatan yang tepat kalau sudah ada gangguan kesehatan jiwa. Itu saja. Oke, jadi penting bagi ibu untuk bahagia ya dokter. Setuju. Ya. Oke. Dan itu tepat banget dengan momentum Hari Ibu kita ya tahun Yes. ini. Dan katanya temanya kan adalah perempuan berdaya, Indonesia sehat. Perempuan berdaya itu harus berdaya tidak hanya pengetahuannya, tapi juga berdaya secara kesehatan mental. Oke, terima kasih Dokter Ray sudah Sama-sama, bersama terima kami kasih. di podcast hari ini. Ya, sahabat-kompas.com, demikian obrolan seru kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode mendatang. Salam sehat.